Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan channel saya Haris Fauji, channel YouTube pembahasan dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan informasi terkait pendaftaran SPMB Jabar ya teman-teman, dari jenjang SMP ke jenjang SMA atau SMK negeri yang ada di Jawa Barat ya teman-teman. Nah, ini saya video sebelumnya itu cara mendapatkan akun yang dari luar Jabar, yang dari Jawa Barat, sekolah mendapatkan akunnya bagaimana, siswa mendapatkan akunnya bagaimana, sudah saya buatkan videonya yang ini ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas atau mentutorialkan bagaimana sih alur pendaftarannya. Nah, untuk pendaftarannya teman-teman bisa membantu. Kalau teman-teman sebagai operator dari SMP atau operator MTS dari Jawa Barat, teman-teman bisa langsung login menggunakan akun yang sebagai admin ya teman-teman. Ini saya contohkan, saya di sini sebagai operator ya teman-teman. Nah, di sini saya sebagai operator. Nah, kalau sebagai operator, teman-teman bisa mendaftarkan siswa teman-teman langsung di akun operator tanpa harus login ke siswanya satu-satu ya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri biasanya login menggunakan operator karena ada beberapa siswa saya yang meminta bantuan kepada saya, Pak tolong bantu saya daftarkan ke SMA yang saya tuju. Ada yang intinya ada yang si anaknya mau atau siswanya mau ke sekolah ini, ke sekolah itu ya teman-teman. Saya contohkan, berarti alurnya teman-teman harus mengisi yang ada di sini semua: biodata, persyaratan umum, persyaratan khusus, sekolah pilihan, pendaftaran. Nah, ini teman-teman sampai sini. Nanti saya bahas satu-satu bagaimana alurnya, bagaimana yang belum diperiksa, bagaimana yang sudah sampai bisa dicetak bukti pendaftarannya. Teman-teman yang harus teman-teman lakukan, pertama, isi biodatanya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan mendaftarkan secara kolektif, contoh secara kolektif ya teman-teman, tanpa harus login ke satu anak ya teman-teman. Saya contohkan satu. Nah, ini saya contohkan dulu. Pertama, biodata. Berarti biodata ini teman-teman harus dilengkapi dulu ya teman-teman. Kalau yang berwarna abu-abu dan ada silang gini, berarti tidak bisa diedit lagi ya teman-teman. Kalau yang masih bisa diedit, silahkan diedit kalau memang ada kesalahan. Data ini diambil dari data Dapodik ya teman-teman. Nah, ini email, kepemilikannya dan lainnya silahkan teman-teman isi sesuai dengan yang dipinta di sini teman-teman. Kalau sudah, klik simpan. Kalau ada tidak bisa disimpan, berarti ada yang belum diisi. Kalau biodata sudah, lanjut ke persyaratan umum. Nah, untuk persyaratan umum ini semua jurusan harus melengkapi persyaratan umum ini. Mengisi NIK, nomor kakak, ini harus. Nah, di sini kan masih silang ya teman-teman. Teman-teman harus mengisi dulu nomor kakaknya berapa, terus hubungan keluarganya di kakaknya itu sebagai apa, anak, cucu, family name atau yang lainnya. Nah, ini teman-teman diisi dulu. Kalau sudah diinputkan, nanti cek data. Pastikan di sini sudah checklist semua. Kalau sudah checklist semua, teman-teman lanjut ke bawahnya, data orang tua, nik ayah, nik ibu, nama ibu, wali kalau memang ada data walinya. Nah, ini kontak yang dihubungi orang tua silahkan diisi. Kontak tertentu bisa di sini nama ibunya, di sini nama bapaknya atau sebaliknya. Dan ini berkas-berkas yang harus diupload ya teman-teman. Untuk persyaratan persyaratan umum itu semua jurusan harus mengupload ini. Di sini ada surat SKL ya teman-teman, SKL, atau kalau SKL-nya belum diterbitkan bisa menggunakan kartu ujian sekolah. Nah, ini harus dilampirkan, diupload. Bentuknya bisa PDF, foto atau gambar ya teman-teman. Maksimumnya 2 MB. Jadi boleh PDF, boleh PNG, CPG. Sama akte juga, akte atau surat lahir, kartu keluarga, KTP orang tua. Lebih baiknya KTP orang tuanya itu dua-duanya ayah dan ibu. Kalau memang orang tuanya masih lengkap, bisa dilampirkan dua-duanya. Berarti ini menggunakan PDF. Jadi atas bawahnya ayah, bawahnya ibu. Ini ya teman-teman.
Nah, kalau sudah dilengkapi semuanya, tidak ada yang silang lagi di sininya, silakan teman-teman klik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan, lanjut ke persyaratan khusus. Kalau persyaratan khusus ini teman-teman milih mau jalur apa di persyaratan khusus ini. Contoh saya di sini SMA ya teman-teman. Nah, jalur khusus ini tergantung teman-teman mau pilih jalur pendaftarannya anak guru, berarti ini yang harus dilengkapi ya teman-teman. Kalau untuk jalur guru berarti ada surat tugas mengajar dari sekolah itu, karena kan dia sebagai guru, anaknya itu kan sebagai guru itu ngajar di situ dan punya anak, dan anak itu mau masuk di sekolah itu, berarti harus ada surat mengajarnya. Kalau ada sertifikat didik, masukkan di sini, upload di sini, foto rumah, patokan rumahnya apa, dan ini ya teman-teman, titik koordinat harus diinputkan juga titik koordinatnya ya teman-teman. Jadi si anak ini, si siswa ini koordinatnya di mana, alamat rumahnya di mana, pastikan alamatnya titik koordinatnya yang tepat ya teman-teman, atau ya tipis-tipis lah sampai mendekati alamat rumah itu. Kalau sudah diisi semua, klik simpan. Itu untuk yang anak guru. Contoh lagi yang untuk domisili. Ini persyaratan yang harus dilengkapi. Ini biasa diinputkan juga. Ini lembar biodata buku rapot, yang halaman biodata diri ya teman-teman, yang ada foto si anaknya, si siswanya. Ini lembar keterangan pindah sekolah jika ada. Kalau ada emang si siswa itu pas SMP-nya pindah dari SMP A ke SMP B, jadi masukkan ke sini. Kalau tidak ada, tidak perlu. Foto rumah juga, patokan rumahnya apa, terus tinggal bersama siapa di domisili itu. Kan di sini nanti ada pilihan nih, orang tua atau wali. Tarik ke bawah lagi, koordinatnya harus ditentukan juga titik koordinatnya. Apalagi ini kan jalur domisili, titik koordinatnya harus sesuai teman-teman, karena untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah itu berapa jaraknya, 1 kilo, 2 kilo, atau di bawah 1 kilo. Berarti kan kalau di bawah 1 kilo 300 meter, 500 meter, atau 700 meter. Dan untuk domisili teman-teman harus mengisi atau menginputkan nilai-nilai ya teman-teman, ini dari semester 1 sampai semester 5 ini yang diinputkan. Pendidikan agama sampai, nah ini mulok ya teman-teman. Nanti di sini ada keterangan. Jika lebih dari 1 nilai, letakkan. Kalau ada seni budaya, seni musik, dan yang lainnya. Mulok juga kalau muloknya ada lebih dari 1, silahkan dirata-ratakan. Misalkan muloknya bahasa Sunda, ada lagi bahasa Prancis atau yang lainnya, tinggal dirata-ratakan. Masukkan di sini ya teman-teman. Dan di-upload ya teman-teman. Nah, di sini upload juga. Setelah teman-teman inputkan nilainya, upload juga si rapotnya. Berarti ya nilai ini yang ada di sini kan di rapot ada nilainya, berarti diinputkan di sini ya, diupload di sini ya teman-teman. Semester 1 sampai semester 5. Silahkan boleh menggunakan foto atau alat scanner. Yang penting gambarnya itu jelas ya teman-teman, agar memudahkan si approving yang mengupload data teman-teman di SMA-nya ya teman-teman. Jadi fotonya yang jelas ya teman-teman. Silahkan nanti diupload semua nih 5 semester ini. Kalau sudah, klik simpan. Kita lanjut lagi ke jalur yang KTM. Nah ini teman-teman dokumen persyaratannya, berarti peserta ini masuk ke DTKS enggak, ke PTGKE enggak, KIP enggak. Kalau punya KIP berarti bisa diinputkan di sini nih kartu KIP-nya. Kartu ya teman-teman, bukan buku rekeningnya, tapi kartu KIP-nya ya teman-teman yang diinputkan di sini. Nanti foto rumahnya dan patokan rumahnya. Untuk KTM itu tidak perlu rapot ya teman-teman, tidak perlu menginputkan nomor rapot ya teman-teman. Masih nilai rapot tidak perlu. Kalau sudah diinputkan, klik simpan. Ini yang berkesan khusus, berarti ada surat hasil diagnosa atau penilaian khususan dari ahli, diinputkan foto rumah, patokan rumah, klik simpan. Lanjut lagi yang mutasi ya teman-teman. Saya juga kurang paham ini mutasi itu apa, harus mutasi guru atau mutasi TNI dan yang lainnya, apakah boleh diinputkan di sini? Saya belum baca panduannya, nanti teman-teman dibaca aja ya teman-teman panduan yang mutasi ini, jalur pendaftaran mutasi ini. Nah ini ya teman-teman, nanti
nanti diinputkan nih syarat khususnya, surat pindah, surat keterangan domisili, foto rumah, patokan rumah, lalu itu klik simpan. Kalau sudah dipilih teman-teman mau jalur apa, baru teman-teman nanti bisa dipilih sekolah pilihannya. Nah, contoh di sini. Nah, kalau di sini karena belum, nah di sini kan ada nanti mohon isi persyaratan umum terlebih dahulu. Oke, saya contohkan yang sudah memilih ya teman-teman. Yang sudah memilih. Nah, ini contoh. Nah, kalau yang sudah memilih nanti seperti ini nih. Ini sudah diisi semua, kita klik selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman, langsung ke sekolah pilihan. Tadi kan di menu yang ini ya teman-teman. Nah, ini di sekolah pilihan. Nanti teman-teman di sini kan sudah memilih di persyaratan unsur SMK di jalur KETM. Nah, ini pilihan satunya apa? SMKN 1 Pencak Siswa Cisarua, jurusannya kuliner, jurusan pertamanya. Pilihan pertamanya. Untuk pilihan keduanya dengan SMK yang sama, yaitu perhotelan. Nah, setelah itu klik selanjutnya. Kalau SMA misalkan yang pertama SMAN 1 Bogor, terus yang pilihan keduanya SMAN 2 Bogor ya teman-teman, berarti itu pilihannya. Klik selanjutnya. Nah, nanti keluar surat bertanggung jawab mutlak. Silahkan teman-teman di download dulu pertanggungjawaban mutlaknya. Nanti itu ada pilihannya yang ditandatangani oleh ibu atau ayah. Kalau ibu berarti nanti ditandatangani oleh ibu dan diberi materai teman-teman setelah ditandatangan, dan nanti diupload lagi di sini. Nanti seperti ini tampilannya. Itu teman-teman. Nah, ini ditandatangani, diberi materai, tutup, baru nanti tunggu diperiksa oleh sekolah tujuannya. Nah, ini teman-teman di sini kan notifnya harap tunggu proses pemeriksaan berkas oleh sekolah tujuan. Nah, untuk periksa ini ada beberapa sekolah yang harus kita kunjungi. Ada beberapa sekolah, agar cepat diperiksanya kita datangi sekolah itu ke panitia SPMB di sekolah itu. Pak, Bu, saya sudah melakukan pendaftaran online, silahkan dicek kembali agar kita bisa mencetak bukti pendaftarannya. Saya contohkan yang sudah ada bukti pendaftarannya ya teman-teman. Nah, ini contoh, ini yang SMA ya teman-teman. Oke, saya selanjutnya lagi. Nah, ini ya teman-teman, untuk yang SMA dia menggunakan domisili SMA yang pilihan pertamanya itu SMA 1 Megawandung, pilihan duanya SMA 1 Ciawi Bogor. Nah, ini ya teman-teman, kita klik selanjutnya. Nah, kalau yang sudah, nanti ada tombol atau menu bukti pendaftaran. Silahkan dicetak ya teman-teman bukti pendaftaran ini, agar nanti kalau teman-teman lolos dari tahap 1 ini sebagai bukti ketika nanti teman-teman untuk daftar ulang. Silahkan dicetak bukti pendaftarannya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bukti pendaftarannya, silahkan dicetak dan diamani. Dan nanti kalau teman-teman lulus, silahkan teman-teman sebagai bukti untuk daftar ulang ya teman-teman. Nah, oke, saya kembali lagi. Oke, udah berarti ya teman-teman, sudah saya bahas semua dari biodata, persyaratan umum, persyaratan khusus, sekolah pilihan, dan pendaftaran. Dan untuk yang sudah muncul, sudah sesuainya itu ada beberapa sekolah harus dikunjungi, ada juga sekolah yang tidak perlu dikunjungi, kita tinggal tunggu aja sampai di sininya berubah jadi sesuai. Tapi kalau teman-teman ingin cepat berubah jadi sesuai, silahkan kunjungi sekolah itu. Pak, Bu, saya sudah melakukan pendaftaran online oleh operator sekolah di SMP saya, atau daftar dengan secara mandiri, agar nanti oleh si SMA atau SMK tujuannya segera diperiksa dan muncul status pendaftarannya menjadi sudah sesuai, dan kita bisa cetak bukti pendaftarannya. Dan untuk tahap pertama ini untuk SNMP Jabar itu dari tanggal 10 sampai 16 Juni, masih ada waktu 2 hari ya teman-teman. Kalau teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 bisa lanjut atau bisa mengulang daftar lagi di tahap kedua yang jalur prestasi dan jalur rapot ya teman-teman, kalau tidak salah. Oke, itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.